Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Luputo M. Ananda. Saya merupakan mahasiswa dari Alfa Prima Singaraja dengan jenjang 1 tahun Manajemen Administrasi Bisnis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang prosedur penyimpanan arsip digital di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, atau yang sering kita sebut Kanta Kabupaten Buleleng. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang pengelolaan arsip di Kanta Kabupaten Buleleng ini, kita perlu mengenal lebih lanjut tentang Kanta Kabupaten Buleleng. Seperti Kanta Kabupaten Buleleng itu berlokasi di Jalan Dewi Sartika nomor 25 Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Yang kita ketahui, fungsinya yakni penyelenggara urusan pemerintah daerah di bidang pertanahan dan tata ruang Kabupaten Buleleng. Terdapat 141 sumber daya manusia yang terdiri dari 62 ASN dan 79 PPN PN yang menjadi dukungan besar dari Kanta Kabupaten Buleleng ini. Selanjutnya yakni pengelolaan arsip di Kanta Kabupaten Buleleng. Beberapa data menyebutkan bahwa pada Kanta Kabupaten Buleleng ini memiliki ruangan khusus untuk pengelolaan arsipnya. Tidak terlalu besar, hanya cukup untuk pengelolaan arsip secara fisik. Hal ini juga menjadi hambatan bagi Kanta Kabupaten Buleleng. Baik, langsung saja pengelolaan arsipnya dikelola pada filing cabinet seperti pengelolaan arsip pada umumnya. Banyak dokumen disimpan sesuai dengan nama desa serta tahun diterbitkannya dokumen. Oke, ada juga yang selanjutnya file box berisikan gambar ukur yang tersimpan sesuai dengan nama desa yang berbeda-beda. Dan adapun kebijakan dalam pengelolaan arsip dalam Kanta Kabupaten Buleleng ini, kebijakannya yaitu adanya PTSL. PTSL ini kepanjangan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Kanta Kabupaten Buleleng telah melakukan digitalisasi arsip pertanahan sejak PTSL tahun 2017. Nah, tujuan PTSL ini untuk menciptakan data yang akurat dan lengkap secara sistematis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke main topiknya, yakni prosedur penyimpanan arsip digital di Kanta Kabupaten Buleleng. Adapun beberapa prosedur yang saya sudah bedakan di sini. Oke, yang pertama ada scanning. Scanning itu alih media dari arsip fisik menjadi arsip digital atau file digital yang berbentuk image atau biasa kita sebut foto ya. Lalu prosedur kedua itu penggabungan dan penamaan, indexing. Indexing ini identik dengan pemberian kode atau tanda pengenal. Lalu selanjutnya itu tentang pengunggahan atau uploading. Karena sudah terdaftar dalam PTSL, maka semua data yang diupload itu dapat diupload pada aplikasi KKP ATR BPN. Jadi itu merupakan sistem terpusat dari kebijakan PTSL tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada validasi. Validasi itu tentang penguncian data serta pembatasan kewenangan bagi arsip-arsip yang bersifat rahasia. Oke. Tahapan pertama seperti yang ada pada prosedur sebelumnya itu scanning. Seperti yang saya jelaskan tadi, scanning itu merupakan alih media yang dimana kita mengubah arsip fisik menjadi arsip digital. Adapun tahapannya yakni pemindaian biasa dilakukan dengan alat scanner. Setelah di scanner, biasanya gambar nanti berbentuk dokumen.
dan biasa dokumen itu akan disimpan pada file yang tersedia pada komputer terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu ada penggabungan dan penamaan. Biasanya semua data-data itu digabungkan sesuai jenisnya, seperti surat ukur dengan surat ukur dan gambar ukur dengan gambar ukur. Dan juga pengkodaannya akan berbeda dengan surat ukur dan gambar ukur. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, jika gambar ukur itu berawalan dengan SU yang artinya surat ukur, dan gambar ukur akan berawalan GU yang artinya gambar ukur. Selebihnya cukup sama dengan surat ukur dan gambar ukur. Terkait indexing, mungkin sedikit simpel ya. Baik, masuk ke tahap pengunggahan atau uploading. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Kanta Kabupaten Buleleng ini menggunakan aplikasi KKP ATR BPN untuk menyimpan arsip secara digital. Nah, aplikasi ini dapat diakses melalui kkp2.atrbpn.go.id. Tahap pertama biasa yang kita lakukan yakni login pada aplikasi KKP ATR BPN menggunakan NIP dan juga password dari ASN yang diberi kewenangan. Lalu setelah di beranda itu kita klik dokumen, lalu pilih surat ukur pada dokumen pengukuran. Jangan lupa untuk mengetik nama desa dan nomor surat ukur. Yang selanjutnya akan terdapat tanda panah ke atas. Lalu kalian bisa klik tanda panah tersebut, lalu pilih dokumen yang tersimpan, lalu ketik nomor surat dan nama desanya. Untuk mengunggah terdapat kata ya, kalian bisa klik ya. Setelah mengunggah, kita masuk ke tahapan validasi, yakni kalian bisa melihat gambar gembok pada aplikasi, lalu kalian bisa klik yakin untuk melanjutkan. Kalian bisa melihat bahwa proses validasi itu berhasil dengan bukti tanda centang di kanan dokumen. Baik, jika tahapan tersebut telah berhasil, berarti kalian sudah menyelesaikan tahapan pengunggahan atau uploading ini, yang dimana arsip kalian akan tersimpan secara aman dan terdigitalisasi. Oke. Setelah itu dalam Kanta Kabupaten Buleleng terdapat beberapa kendala nih pada pengelolaan arsipnya, yakni menurut data itu adanya kekurangan kesadaran dan pemahaman pegawai dalam pengelolaan arsip. Yang kedua itu server error, biasanya terjadi karena gangguan operasional ya. Lalu yang ketiga itu masalah kerahasiaan, biasanya terjadi karena validasi tidak dilakukan ya, masalah ketelitian yang kurang. Lalu yang keempat, data tidak dapat diubah, yang artinya lalai nih kalian sudah mengupload dengan kode yang salah atau nama yang salah, yang sehingga menyebabkan data ini sudah terlanjur diupload dan tidak dapat diubah lagi. Oke, dari semua kendala-kendala itu, apakah ada solusi dari Kanta Kabupaten Buleleng terkait kendalanya? Ya tentu ada. Baik, selanjutnya ini terdapat beberapa solusi yang dilakukan Kanta Kabupaten Buleleng, yakni yang pertama tentang permasalahan kurangnya pemahaman pegawai, itu biasa dilakukan bimbingan dan monitoring. Yang kedua, jika adanya masalah operasional atau error sistem, biasanya dilakukan refresh dan pengecekan sistem secara berkala. Lalu yang ketiga tentang permasalahan kerahasiaan dokumen, itu terdapat solusi sistem penyimpanan berbasis online yang sebelumnya saya sudah jelaskan pada KKP ATR BPN. Oke. Yang terakhir itu tentang
data yang tidak bisa diubah. Itu dapat dilakukan solusinya yaitu ketelitian dan kesadaran penuh, yang dimana ini juga termasuk dalam bimbingan dan monitoring. Baik, itu dia pengelolaan arsip di Kanta Kabupaten Buleleng. Kurang lebihnya dengan kendala dan solusi yang dilakukan serta prosedur-prosedur pengelolaan arsip secara digitalnya. Semoga penjelasan saya sudah terdengar jelas, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan tutup presentasi kali ini dengan terima kasih.